Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari satu moderator dan beberapa pemateri. Perkenalkan, nama saya Irga sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya Wilda sebagai pemateri, Audi sebagai pemateri, Firda Aulia sebagai pemateri, dan Siti Zahra sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang the behavioral approach to psychodynamics atau pendekatan perilaku terhadap psikodinamika. Saya Wilda Heronisa, presenter pertama. Saya akan menjelaskan tentang the behavioral approach to psychodynamic. Tokohnya itu John Dollar dan Neil E. Miller. Jadi pertama-tama John Dollar dan Neil Miller ini tuh merupakan salah satu dari beberapa orang dari berbagai disiplin ilmu sosial yang bekerja sama dalam Institute of Human Relation. Keduanya itu menggabungkan teori psikoanalisis dengan behaviorism. Nah, pada awalnya John Dollar dan Neil Miller ini tuh tertarik pada teorinya Freud yang menurut mereka itu sangat berani. Namun sayangnya teorinya Freud itu kan sulit dijelaskan secara eksperimental, makanya mereka itu mencoba membahas psychodynamic dalam bahasannya behavior. Yang pertama itu ada neurotik dan konflik sebagai inti. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan bahas dulu tentang konflik dan neurotik. Nah, di slide pertama kita mau bahas neurotik dan konflik dalam sudut pandangnya Freud. Freud itu kan mengkonsepkan konflik sebagai dasar untuk memahami kepribadian manusia, baik itu normal maupun abnormal. Konflik juga menjadi unsur inti dari perilaku neurotik pada manusia. Nah, di dalam teorinya Freud mengatakan bahwasannya konflik itu muncul akibat adanya bentrok antara impuls id dan hambatan internal. Nah, hambatan internal ini yang menyensor dan menahan impuls id sesuai dengan tabu budaya. Jadi untuk lebih mudahnya kita memahami hambatan internal itu kayak rasa takut kita kalau keinginan kita itu tidak dapat diterima di masyarakat karena tidak sesuai dengan norma atau budaya yang ada, sehingga kita menahan diri untuk memenuhi impuls id itu. Karena pada dasarnya kan kita malu dan takut atas perasaan kita sendiri. Dari adanya kesenjangan inilah yang mengakibatkan munculnya konflik di dalam diri individu. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai konflik dan neurosis dalam sudut pandangnya Dollar dan Miller. Jadi pada dasarnya Dollar dan Miller itu tuh menyatakan ide dasar yang sama seperti Freud mengenai konflik dan neurosis ini, namun dalam bahasan teori pembelajaran. Nah, menurut mereka, kecemasan itu muncul akibat rasa takut yang dipelajari dalam proses memenuhi dorongan yang ada di dalam diri individu. Nah, proses pemenuhan dorongan di dalam teorinya itu dikenal sebagai respon tujuan. Jadi, ketika kita mencoba untuk memenuhi dorongan yang ada di dalam diri kita, rasa yang kuat itu muncul di dalam diri kita seiring dengan perjalanan kita melakukan respon tujuan. Kemudian, rasa takut itu muncul akibat adanya pemikiran kita tentang konsekuensi yang muncul atas respon tujuan yang kita lakukan. Misalnya, ada rasa agresi terhadap orang tua atau ada rasa permusuhan terhadap orang tua yang menyebabkan kecemasan pada diri kita. Nah, rasa kecemasan itu muncul akibat rasa takut yang timbul karena adanya konflik antara keinginan untuk memenuhi agresi dan rasa takut yang dipicu oleh ekspresi pemenuhan agresi. Nah, di dalam proses kita memenuhi dorongan yang ada di dalam diri kita kan muncul rasa takut. Nah, rasa takut ini tuh mengakibatkan drive kita itu terhambat. Nah, ketika drive itu terhambat, sebenarnya si drive itu tuh terus-menerus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, keadaan drive yang tinggi dan
dengan konflik ini menghasilkan kesengsaraan bagi individu yang mengganggu pemikiran yang jernih, terus diskriminasi, dan penyelesaian masalah yang efektif. Nah ini tuh jadi keadaan drive yang tinggi itu tuh menjadi konflik yang menjadikan berbagai hal terjadi gitu di dalam individu yang menimbulkan gejala. Nah gejala yang diperlihatkan tadi kan seperti individu tuh nggak bisa berpikir dengan jernih, terus nggak bisa menyelesaikan masalah secara efektif. Nah gejala ini tuh muncul karena adanya penumpukan dorongan dan ketakutan yang menghambat pembebasan pada diri individu, kayak gitu. Selanjutnya ada recasting conflict in learning terms atau menyusun kembali konflik dalam istilah pembelajaran atau dalam istilah teori belajar. Jadi kan studi tentang approach avoidance ini tuh menjadi core topik dalam psikologi kepribadian semenjak Freud menjadikan konflik sebagai inti dari teorinya. Approach di sini tuh mengacu pada perilaku pemenuhan impuls id, sedangkan avoidance itu mengacu pada perilaku pengurangan impuls id. Sehingga approach avoidance ini tuh menghasilkan ambivalen bagi individu atau menghasilkan dilema pada individu yang akhirnya mengacu pada kecemasan. Jadi kenapa konflik menjadi inti dari teorinya Freud? Karena konflik menciptakan kecemasan pada individu. Jadi menurut Freud, ketika individu melakukan upaya besar-besaran yang tidak disadari untuk mengurangi konflik, itu tuh dapat menghasilkan segala macam kesulitan dan gejala di kemudian hari. Namun sayangnya, konflik semacam ini tuh sulit dipelajari secara eksperimental. Yang sebenarnya ini tuh menjadi masalah bagi para ilmuwan pada abad itu. Kemudian pada tahun 1950-an, John Dollar dan Neil Miller ini tuh berupaya memikirkan kembali konflik psikodinamik dalam bahasa pembelajaran supaya psikodinamik itu bisa dijelaskan secara eksperimental. Ini tuh merupakan upaya untuk mengintegrasikan dua tingkat analisis dalam studi. Jadi untuk mengintegrasikan antara psikodinamik dan behaviorism. John Dollar dan Neil Miller ini tuh menghipotesiskan mengenai approach avoidance dan menganalisis dalam percobaan yang hati-hati terhadap hewan. Jadi objek dari eksperimennya itu adalah hewan. Kemudian temuan mereka itu menjelaskan pemahaman mengenai pasien Freud secara lebih objektif. Terus teori mengenai konfliknya yang udah dijelasin tadi itu merupakan hasil dari eksperimen mereka terhadap hewan tadi. Jadi di slide ini tuh saya akan menjelaskan sedikit tentang eksperimennya Dollar dan Miller. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Nah, jadi objek penelitian mereka itu adalah tikus yang ditempatkan di labirin. Kemudian positive reinforcement-nya itu makanan, sedangkan negative reinforcement-nya itu sengatan listrik. Jadi positive reinforcement itu untuk memunculkan perilaku approach, sedangkan sengatan listriknya itu untuk avoidance-nya sehingga menghasilkan perilaku yang ambivalen atau dilema pada tikus yang bisa menggambarkan kecemasan pada tikus itu. Nah, tikus itu tuh diberi pengalaman yang berbeda yang menyebabkan respon yang sama. Jadi awalnya tikus lapar itu belajar bagaimana berlari menyusuri gang untuk mendapatkan makanan pada titik khusus di labirin itu. Nah, ini tuh dilakukan agar muncul gradient of approach atau kecenderungan mendekati tujuan positif yang semakin kuat. Nah, ketika tikus itu akan mendapatkan makanannya gitu, dia tuh dikasih sengatan listrik secara cepat. Itu tuh bertujuan untuk memunculkan gradient of avoidance. Jadi atau kecenderungan untuk menghindar dari stimulus negatif. Nah, untuk pengalaman yang berbeda, tikus ini tuh ditempatkan lagi di awal gang, kemudian mereka menelusuri
kembali labirin itu untuk mencapai makanan mereka. Tapi ketika mereka akan mencapai makanan mereka, si tikus itu tuh berhenti gitu dan ragu-ragu sebelum mereka mencapai makanan mereka. Nah, di sini itu peneliti melihat bahwasannya ada perubahan tujuan. Ketika tujuan semakin dekat, kekuatan cenderung penghindaran tuh meningkat tajam, terus mengarahkan berlari ke arah yang berlawanan. Jadi tikus itu tuh berhenti pada titik di mana di mana reinforcement positif dan reinforcement negatifnya itu menjadi sama. Jadi mereka itu jadi bingung secara dua arah. Nah, dari eksperimennya itu tuh Dola dan Miller menyimpulkan bahwasannya ada rasa takut dari pencapaian tujuan yang membuat tikus itu berada dalam konflik dalam memenuhi keinginan atas makanan itu gitu. Analogi penelitian pada pasien Freud. Jadi hasil penelitian atau hasil dari eksperimennya Dola dan Miller ini tuh mampu menjelaskan gejala yang terjadi pada pasiennya Freud secara lebih objektif. Pertama, dilema pada pasien Freud yang takut keinginan sosialnya tidak dapat diterima masyarakat juga dikaitkan dengan takut akan hukuman. Sebagaimana tikus yang takut akan sengatan listrik, jadi individu juga takut akan sanksi sosial yang akan diterima jika keinginannya tidak dapat diterima di masyarakat. Jadi sebenarnya rasa takut itu muncul karena takut akan hukuman. Kedua, dilema neurotik orang-orang yang dilanda konflik intens, penghindaran konflik, dan menjadi lumpuh secara psikologis. Maksudnya adalah seperti tadi tikus yang mengalami dilematik, di sisi lain dia tuh menginginkan makanannya, tapi di sisi lain tuh dia takut disengat listrik. Begitu juga manusia, di sisi lain dia ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, atau mungkin di sisi lain dia ingin memenuhi dorongan id-nya, tapi di sisi lain dia takut akan hukuman yang akan diterima atau konsekuensi yang ada dari pemenuhan itu. Nah, hal ini tuh kan terjadi ketegangan secara neurosis yang kemudian menyebabkan kelumpuhan pada individu secara psikologis. Seperti itu. Selanjutnya ada primary needs and learning. Jadi kan primary needs itu adalah seperangkat kebutuhan biologis yang dibawa sejak lahir, seperti kebutuhan akan makanan, air, oksigen, cinta, dan kehangatan. Pemenuhan atas kebutuhan primary ini tuh sangat penting untuk keberlangsungan hidup individu. Meskipun kebutuhan ini tuh dibawa sejak lahir, perilaku yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini tuh melibatkan pembelajaran. Ada banyak cara yang hampir tak terbatas untuk memenuhi kebutuhan primer. Kemudian, pemenuhan atas kebutuhan primer ini tuh membentuk sebuah perilaku. Jadi, sebagian besar perilaku manusia itu melibatkan tujuan dan insentif yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan primer. Seperti di dalam teorinya Freud, di dalam teorinya Neil Miller dan John Dollar ini tuh ada satu konsep yang dikenal sebagai motif. Freud mengatakan bahwasannya perilaku manusia itu kan didasari oleh motif tidak sadar. Artinya, motif di dalam diri manusia itu muncul dari ketidaksadaran. Tapi di dalam teori ini tuh mengatakan bahwasannya motif pada diri manusia itu berkembang dari kebutuhan primer. Dimulai dengan asumsi dasar bahwa perilaku itu dipelajari, John Dollar dan Neil Miller itu membangun teori belajar untuk menegaskan berbagai perilaku yang terlibat dalam kepribadian. Kemudian di dalam pandangan mereka ada 4 faktor penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu dorongan atau drive. Kemudian cue sebagai stimulus. Responnya itu tindakan atau pemikiran. Dan reinforcement berbentuk reward. Kemudian dalam proses pembelajaran itu tuh melibatkan kegiatan
mengingat, memperhatikan, membuat, dan menyusun sesuatu. Nah, keempat peristiwa tersebut dikaitkan dengan drive, respon, dan reward. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai drive, cue, respon, dan reinforcement akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya Firdaulia Damayanti akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya. Saya akan membahas 4 komponen utama belajar. Dari eksperimen yang dilakukan Dollard dan Miller ada 4 komponen utama belajar yang terbentuk yakni drive, cue, respon, dan reinforcement. Pertama yang akan kita bahas adalah drive. Drive adalah stimulus dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan, tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Dalam contoh penelitiannya, drive, rasa takut, mendorong tikus melakukan sesuatu, tetapi tidak jelas harus bagaimana. Nah, kekuatan drive sendiri tergantung dari kekuatan stimulus yang memunculkannya. Maka, semakin kuat drive-nya, semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkan. Nah, rasa sakit yang muncul ini termasuk secondary drive, di mana secondary drive akan memotivasi untuk mempelajari respon baru seperti fungsi dari primary drive, dan kekuatan secondary drive ini tergantung pada kekuatan primary drive. Selanjutnya yakni cue atau isyarat. Cue adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya, sedangkan isyarat sendiri adalah petunjuk yang ada pada stimulus panjang pandangan subjektif individu. Nah, yang menjadi cue dalam penelitian ini adalah bell. Bell menjadi cue bagi tikus untuk meloncati skat atau menekan tombol. Respon. Respon adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Menurut Dollard dan Miller, sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi terlebih dahulu. Dalam situasi tertentu, stimulus menimbulkan respon yang berurutan, disebut dengan initial hierarchy of response. Reinforcement. Agar belajar terjadi, harus ada reinforcement atau reward. Dollard dan Miller mendefinisikannya sebagai drive reduction atau reduksi drive atau pereda dorongan. Nah, reduksi drive ini menjadi sangat mutlak dari reinforcement. Contoh dari 4 komponen utama belajar. Alex lapar, ia menjadi cemas. Pilihan yang dapat Alex pilih adalah meminta kepada teman atau membeli ke kantin sekolah. Akhirnya, Alex memutuskan untuk membeli makanan ke kantin. Jadi, Alex tidak merasa lapar lagi. Alex lapar adalah primary drive. Ia menjadi cemas adalah secondary drive. Nah, pilihan yang dapat Alex pilih ini merupakan cue. Sedangkan Alex memilih untuk membeli makanan di kantin merupakan respon. Nah, yang terakhir reinforcement-nya adalah Alex tidak menjadi lapar lagi. Selanjutnya adalah konflik. Tingkah laku konflik dari Dollard dan Miller ini sangat terkenal. Konflik yang parah sering mendasari tingkah laku menyedihkan dan simptom neurotik. Karena konflik itu membuat orang tidak dapat merespon yang secara normal dapat merendahkan drive yang tinggi. Ada 3 bentuk konflik menurut Dollard dan Miller. Yang pertama ada konflik approach avoidance. Orang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif ada pada satu situasi. Contohnya, seseorang yang memilih untuk mengendarai mobil. Di dalam sisi positif, jika seseorang itu bisa mengendarai mobil sendiri, ia akan melakukannya sendiri tanpa perlu merepotkan orang lain. Tetapi, dalam sisi negatifnya, jika ada sesuatu yang terjadi pada saat ia mengendarai sendiri, ia akan menyelesaikannya sendiri, yang pada sebenarnya ia juga membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua ada konflik avoidance. Orang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama negatif. Contohnya, seseorang yang sedang merasakan sakit gigi. Di dalam sisi negatifnya, ia merasakan sakit jika tidak dibawa ke dokter. Jika ia ingin sembuh, ia harus ke dokter. Tetapi, pada saat ia ke dokter, ia juga takut karena banyak hal-hal yang ia takuti seperti bor dan sebagainya. Yang ketiga ada konflik approach.
Orang dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama positif. Contohnya, seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan ketika dua pilihan itu sama-sama positif. Ketika orang itu diterima di dua universitas dan diterima di fakultas yang ia inginkan, ia akan memilih universitas yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya, walaupun pilihan tersebut sama-sama positif baginya. Dari 3 bentuk konflik tersebut mengikuti 5 asumsi dasar mengenai tingkah laku konflik, yaitu yang pertama ada kecenderungan mendekat atau gradient of approach, di mana kecenderungan mendekati tujuan positif semakin kuat kalau orang semakin dekat dengan tujuannya itu. Yang kedua, ada kecenderungan menghindar atau gradient of avoidance, di mana kecenderungan menghindar dari stimulus negatif semakin kuat ketika orang semakin dekat dengan stimulus negatif tersebut. Yang ketiga, ada peningkatan gradient of avoidance lebih besar dibandingkan gradient of approach. Yang keempat, meningkatnya dorongan yang berkaitan dengan mendekat atau menghindar akan meningkatkan gradien. Jadi, meningkatnya motivasi akan memperkuat gradien mendekati atau gradien menjauhi pada semua titik jarak dari tujuan. Yang kelima, manakala ada dua respon bersaing, maka yang lebih kuat yang akan terjadi. Ketidaksadaran. Dollard dan Miller memandang penting faktor ketidaksadaran, tetapi asal-muasal faktor ini berbeda dengan Freud, di mana Dollard dan Miller membagi ketidaksadaran menjadi dua. Yang pertama, ketidaksadaran yang tidak pernah disadari, seperti stimulus drive yang dipelajari bayi sebelum bisa bicara, sehingga tidak memiliki label verbal, serta apa yang dipelajari nonverbal dan detail dari berbagai keterampilan motorik. Selanjutnya, ada ketidaksadaran berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Seperti seseorang yang merasa takut berusaha tidak memikirkan sesuatu yang ditakutkan, sehingga rasa takut akan berkurang. Reaksi terhadap teori perilaku psikodinamis. Terjadi pro kontra antara para psikolog. Pro kontra ini diawali dengan Dollard dan Miller dapat menjelaskan teori Freud secara eksperimental, yang membuka jalan pada psikolog lain untuk melakukan penelitian. Akan tetapi, ada juga psikolog atau kritikus yang mengkritisi bahwa penelitian tersebut tidak layak karena melibatkan hewan dan menyamakan manusia dengan hewan di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Audi Pradana dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai materi behavioral approach psychodynamic, mengenai tokoh Ivan Pavlov dalam teori classical conditioning pembelajaran asosiasi emosi. Nah, dalam teori classical conditioning pembelajaran asosiasi emosi ini mengatakan bahwa ternyata emosi positif dan negatif manusia yang kuat dan tampaknya tidak rasional seperti halnya perasaan takut, ketertarikan, cinta, dan sebagainya ternyata dapat diperoleh melalui proses pengkondisian klasik yang sederhana. Sehingga atas dasar pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sejatinya emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang kita alami selama ini seperti halnya perasaan takut kita terhadap suatu hewan, perasaan suka terhadap orang lain, dan lain sebagainya, ternyata kemungkinan merupakan suatu akibat dari pengkondisian terhadap suatu hal yang dikaitkan dengan suatu peristiwa dan terjadi secara berulang-ulang. Nah, gambaran tersebut merupakan penjelasan umum mengenai pembelajaran asosiasi emosi ini, di mana sebelum membahas lebih dalam mengenai pembelajaran asosiasi emosi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud pengkondisian klasik yang merupakan teori dasar, sehingga untuk kedepannya kita dapat memahami lebih jelas. Pengkondisian klasik atau pembelajaran terkondisi respons merupakan jenis pembelajaran yang pertama kali diperlihatkan oleh psikolog Rusia, yaitu Ivan Pavlov, di mana stimulus netral, contohnya itu ialah suara lonceng, yang apabila dikondisikan dengan cara dikaitkan dengan stimulus tanpa syarat atau unconditioned stimulus, dapat menghasilkan respon yang sama, apabila dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai contoh, seekor anjing akan secara otomatis mengeluarkan air liur saat ia diberikan sebuah makanan. Nah, respon yang dihasilkan oleh anjing tersebut akan berbeda jika ia diberikan sebuah piring kosong ataupun mendengarkan suara lonceng. Sehingga, agar anjing tersebut memberikan respon yang sama ketika ia diberikan makanan,
maka harus dilakukan pengkondisian dengan cara mengkaitkan suatu stimulus yang tak menghasilkan respon khusus atau yang dikenal dengan stimulus netral, seperti dalam hal ini ialah suara lonceng, dengan suatu stimulus yang menghasilkan respon khusus atau yang dikenal sebagai stimulus tak bersyarat atau unconditioned stimulus, yang dalam hal ini ialah makanan, yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga nantinya anjing tersebut akan menghasilkan respon yang sama berupa mengeluarkan air liur ketika anjing tersebut mendengarkan suara lonceng. Nah, atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses penerapan classical conditioning terdapat 5 elemen yang terlibat dalam pengkondisian. Elemen pertama ialah stimulus tak bersyarat atau unconditioned stimulus, yang merupakan suatu rangsangan atau stimulus yang menghasilkan respon secara otomatis atau respon tak bersyarat, seperti contohnya tadi ialah makanan. Elemen kedua ialah respon tak bersyarat atau unconditioned response, yang merupakan respon atau peristiwa alami yang tidak bisa dipelajari, atau istilah lainnya merupakan respon yang secara otomatis akan muncul akibat adanya stimulus tak bersyarat. Seperti contohnya tadi ialah air liur, di mana seekor anjing secara otomatis akan mengeluarkan air liur ketika ia diberikan makanan. Sama halnya yang terjadi dengan manusia, di mana ketika kita mencium bau suatu makanan yang lezat, maka kita akan merasakan kelaparan. Yang dimana apabila dikaitkan dengan hal ini, bau suatu makanan yang lezat tersebut merupakan stimulus tak bersyarat atau unconditioned stimulus. Sedangkan perasaan lapar ketika kita mencium bau makanan yang lezat tersebut merupakan suatu respons yang tak bersyarat atau unconditioned response, yang merupakan suatu peristiwa alami. Elemen ketiga ialah stimulus netral, yang merupakan stimulus yang tidak memunculkan respon khusus. Seperti contohnya tadi ialah suara lonceng, di mana pada awalnya anjing tersebut tidak merespons secara khusus suara lonceng tersebut. Elemen keempat ialah stimulus terkondisi atau conditioned stimulus, yang merupakan stimulus yang telah dikondisikan, di mana dalam hal ini ialah suara lonceng yang telah dikondisikan dengan cara dihubungkan dengan makanan, yang merupakan stimulus tak bersyarat atau unconditioned stimulus. Lalu, elemen terakhir ialah respon terkondisi atau conditioned response, yang merupakan respon yang telah dikondisikan, di mana dalam hal ini ialah respon anjing yang telah dikondisikan berupa mengeluarkan air liur ketika merespon suara lonceng yang telah dikondisikan dengan makanan. Oke, pembahasan selanjutnya ialah high order conditioning. High order conditioning ini bisa dibilang sebagai pengkondisian tingkat tinggi, di mana stimulus netral dapat menjadi conditioned stimulus dengan cara dihubungkan dengan conditioned stimulus lainnya, bukan dengan unconditioned stimulus, sehingga dapat menghasilkan respon yang sama. Hal ini berbeda dengan penjelasan mengenai pengkondisian klasik dasar sebelumnya, yang dimana menjelaskan bahwa stimulus netral yang dikaitkan dengan stimulus tak bersyarat dapat menjadi stimulus yang terkondisi dan menghasilkan respon yang sama. Sedangkan kalau high order conditioning itu merupakan suatu peristiwa di mana stimulus netral dapat menjadi stimulus terkondisi dengan cara dihubungkan dengan stimulus terkondisi lainnya, bukan dengan stimulus tak bersyarat, sehingga menghasilkan respon yang sama. Jadi, intinya adalah kalau pengkondisian klasik dasar, stimulus netral dikaitkan dengan stimulus tak bersyarat atau unconditioned stimulus sehingga menjadi stimulus yang terkondisi atau conditioned stimulus. Sedangkan kalau high order conditioning ialah stimulus netral dikaitkan dengan stimulus terkondisi lain sehingga menjadi stimulus yang terkondisi atau conditioned stimulus. Seperti contoh, suara lonceng atau bel yang telah dikondisikan menjadi stimulus terkondisi apabila dihubungkan dengan stimulus netral lain, dalam hal ini ialah lampu, secara berulang-ulang dapat membuat stimulus netral tersebut menjadi stimulus terkondisi, yang nantinya menghasilkan respon yang terkondisi pula. Seperti halnya di mana anjing pada umumnya akan mengeluarkan air liur ketika ia melihat suatu makanan. Lalu, seorang pemilik anjing tersebut membunyikan suara lonceng, yang dimana suara lonceng tersebut telah dikondisikan dengan makanan, yang membuat anjing tersebut juga akan mengeluarkan air liur ketika mendengar suara lonceng. Tapi, suatu ketika pemilik anjing tersebut menyalakan lampu ruang dapurnya, namun tidak menimbulkan respon apapun. Dalam hal ini, anjing tersebut tidak mengeluarkan air liur. Lalu selanjutnya, pemilik anjing tersebut berencana membuat anjingnya itu merespon
Hal yang sama ketika ia menyalakan lampu ruang dapurnya, di mana sebelum ia membunyikan suara lonceng, ia akan menyalakan lampu dapurnya terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang, sehingga suatu saat ketika pemilik anjing tersebut menyalakan lampu dapurnya, anjing tersebut dapat menghampirinya dengan air liur yang bercucuran, yang mengindikasikan bahwa ketika lampu di ruang dapur dinyalakan, ia akan mendapatkan makanan, di mana hal inilah yang disebut high order conditioning atau pengkondisian tingkat tinggi, atau bisa juga disebut pengkondisian tahap selanjutnya. Sementara pada manusia, kata-kata dan simbol-simbol kompleks dapat dikondisikan sebagai rangsangan yang mampu membangkitkan respon emosional kuat melalui pengkondisian tingkat tinggi, di mana hal ini merupakan pembelajaran asosiasi emosional dalam classical conditioning. Seperti contoh, sesuatu yang netral apabila dipasangkan dengan sesuatu yang negatif, maka akan memberikan kesan negatif. Akan tetapi, sesuatu yang netral akan dinilai secara positif ketika mereka dikaitkan dengan sesuatu yang positif juga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nama negara, partai politik, dan pandangan terhadap bendera nasional atau suara lagu kebangsaan dapat memberikan perasaan positif atau negatif bergantung pada asosiasi mereka sebelumnya, atau bergantung pada hubungan mereka dengan suatu hal sebelumnya. Seperti halnya kata-kata cantik, jelek, dan lain sebagainya. Menurut saya itu merupakan suatu hal yang telah dikondisikan sejak dahulu kala, yang dimana cantik itu dikaitkan dengan suatu hal yang terlihat indah, sedangkan jelek dikaitkan dengan suatu hal yang terlihat buruk. Hal itu merupakan pengkondisian yang telah dilakukan secara berulang-ulang sejak dahulu kala. Nah, kata-kata positif atau negatif inilah yang seringkali dikaitkan dengan suatu hal, yang mana hal yang dikaitkan tersebut juga cenderung mendapatkan penilaian yang sama. Sehingga kata-kata positif atau negatif dapat dikatakan sebagai suatu stimulus yang terkondisi atau conditioned stimulus. Sementara hal yang dikaitkan dengan kata-kata tersebut, seperti halnya nama negara, lambang negara, bendera, dan lain sebagainya, dianggap sebagai stimulus netral. Sedangkan respon atau penilaian yang dilakukan seorang terhadap hal tersebut dianggap sebagai respon yang terkondisi atau conditioned response. Sehingga atas dasar ini, banyak perusahaan yang memanfaatkan hal tersebut untuk memajukan investasinya, seperti menampilkan suatu iklan dengan gambar-gambar yang menarik, di mana gambar yang menarik dapat dipercaya membuat banyak orang tertarik, sehingga banyak orang yang berminat dengan barang dagangan perusahaan tersebut. Atau contoh lain ialah iklan pil kesehatan dan kecantikan Mastin yang memiliki lagu yang terkesan unik, sehingga tak jarang banyak orang yang menghafal lagu tersebut, di mana hal ini menjadi stimulus bagi para konsumen dalam menghadapi perilaku konsumen yang sangat menguntungkan baginya dengan memanfaatkan pengkondisian klasik ini. Pengembangan rasa kasih sayang, daya tarik, dan rasa takut juga tergantung pada sejauh mana ia dikaitkan dengan pengalaman positif dan negatif, yang mana hal tersebut dapat menggeneralisir secara lebih luas. Seperti halnya, di suatu sekolah terdapat seorang siswa dan siswi yang memiliki hubungan yang sangat dekat, di mana kemana-mana ia selalu bersama, kapanpun dan dimanapun. Bahkan, siswi tersebut hafal sekali bau parfum yang sering dipakai oleh siswa tersebut, sehingga dengan mencium bau parfumnya saja, dia sangat senang dan mengingat kenangan-kenangan yang telah dilalui bersamanya. Hingga suatu ketika, si siswa tersebut pindah keluar kota, di mana hal tersebut membuat si siswinya kesepian. Lalu, setahun selanjutnya, terdapat seorang siswa baru yang masuk ke sekolah siswi tersebut, di mana siswa baru tersebut bau parfumnya itu sama dengan parfum yang dipakai oleh siswa yang telah pindah keluar kota setahun sebelumnya. Hal ini membuat siswi tersebut merasa sangat nyaman ketika berbicara dan bercanda dengannya, walaupun ia baru kenal. Nah, atas dasar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa perasaan-perasaan atau emosi yang kita alami ternyata dapat diperoleh melalui pengkondisian klasik, di mana stimulus terkondisi atau conditioned stimulus dalam hal ini ialah bau parfum seorang siswa yang dekat dengannya. Sedangkan respon yang terkondisi atau conditioned respon ialah perasaan dekat dengan orang tersebut, yang juga bisa disebut dengan conditioned emotional response atau respon emosi yang terkondisi. Lalu stimulus netralnya ialah murid baru yang datang ke sekolah siswi tersebut. Kasus yang sama juga terjadi pada percobaan yang dilakukan oleh Watson dan Rainer, di mana ia membuat seorang anak bernama Albert takut kepada tikus, yang pada awalnya anak tersebut tidak takut sama sekali dengan tikus. Percobaan ini dilakukan dengan pengkondisian klasik, di mana setiap Albert melihat tikus,
peneliti membuat suara yang sangat keras yang berniat untuk membuatnya takut. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai suatu ketika di mana Albert melihat tikus, ia sudah takut duluan sebelum peneliti tersebut membunyikan suara yang keras. Nah, hal tersebut itu menandakan bahwa percobaan yang bertujuan membuat perasaan takut tersebut berhasil, di mana yang lebih parahnya lagi, perasaan takut yang dibuat terhadap tikus tersebut itu menggeneralisir, sehingga ketika Albert menyentuh sesuatu yang berbulu seperti bulu kucing, kapas, dan sebagainya, membuat ia merespon dengan ketakutan yang sama terhadap tikus. Nah, hal inilah yang menandakan bahwa perasaan atau emosi yang dialami manusia seperti perasaan suka terhadap seseorang, takut terhadap suatu hal, dan lain-lain mungkin merupakan suatu akibat dari bentuk pengkondisian. Nama saya Siti Zahra Angelina, dan saya akan menjelaskan tentang tantangan perilaku terhadap neurosis psikodinamik dan juga dari trauma menjadi kecemasan. Yang pertama ada tantangan perilaku terhadap teori neurosis psikodinamik. Menurut Freud, neurosis ini terjadi pada anak usia dini hingga 6 tahun, dan neurosis berkembang dengan impuls agresif dan seksual anak yang menuntut untuk segera dilepaskan. Tetapi ketika anak menyadari bahwa impuls yang akan ia keluarkan menyebabkan ia mendapatkan suatu hukuman, maka anak cenderung menekan impuls tersebut dan merasakan cemas. Tetapi impuls yang ditekan tersebut tuh menuntut untuk dikeluarkan dan akhirnya menciptakan kecemasan yang baru lagi untuk sang anak. Nah, untuk mengurangi kecemasan dapat melakukan mekanisme pertahanan. Tetapi dalam neurosis, pertahanan itu bisa aja pecah jika impuls yang tidak dapat diterima mulai mengekspresikan diri secara tidak langsung. Tetapi, para ahli ini gak setuju sama teori neurosis menurut Freud dan akhirnya mempelajari dan menganalisis ulang kasus yang telah ada. Contohnya yaitu kasus Little Hans. Hans merupakan anak laki-laki berusia 5 tahun yang menderita fobia kuda karena ia pernah melihat seekor kuda masuk ke dalam rel kereta dan jatuh di dekat rumahnya. Menurut Freud, anak tersebut tuh menjadi fobia karena itu merupakan ekspresi dan konflik psikodinamik anak. Jadi konflik ini tuh termasuk keinginannya untuk meraih ibunya dan menggantikan ayahnya. Keinginan inilah pada akhirnya membuatnya takut dikibiri oleh ayahnya. Jadi kuda ini merupakan simbolis yang mewakili perasaan si Hans ini takut kepada ayahnya. Tetapi menurut Wolpe dan Rahman, akhirnya mereka ini gak setuju sama penilaian Freud. Akhirnya mereka melakukan analisis ulang terhadap kasus Hans dan menjelaskan fobia Hans ini tanpa melibatkan konflik atau simbolis internal apapun. Jadi pemandangan menurut mereka, pemandangan kuda yang berlumuran dengan darah itu merupakan sesuatu yang menakutkan untuk Hans, menakutkan untuk anak kecil, dan akhirnya rasa takut itu tuh menjadi umum bagi semua kuda dan menghasilkan perilaku menghindar dari Hans. Dengan demikian, proses pengkondisian sederhana dapat menjelaskan fobia, karena kuda adalah bagian dari pengalaman yang sangat menakutkan. Itu menjadi stimulus terkondisi untuk kecemasan, dan kecemasan umum untuk kuda lainnya. Ahli psikodinamik dan perilaku setuju bahwa individu neurotik dapat melakukan segala upaya untuk melarikan diri dan menghindari perasaan menyakitkan. Banyak dari upaya penghindarannya dapat dipertahankan terus-menerus karena mereka berfungsi untuk mengakhiri rasa sakit. Contohnya, pertahanan penghindaran yang rumit seperti ritual obsesif kompulsif dalam bentuk mencuci tangan contohnya. Nah, kita tuh boleh mempertahankan perilaku mencuci tangan selama berjam-jam jika itu dapat mengurangi kecemasan orang tersebut. Itu menurut Wolpe pada tahun 1963. Materi selanjutnya adalah dari trauma ke kecemasan. Jika seseorang pernah mengalami kecelakaan yang cukup fatal seperti kecelakaan mobil, korban bencana alam, korban pesawat terbang, maka itu akan menyebabkan seseorang menjadi stres yang juga diikuti oleh cemas. Menurut Rahman dan Cuk, setelah bahaya yang sebenarnya telah berlalu, rangsangan yang mengingatkan individu akan bahaya tersebut atau tanda-tanda yang menuntunnya untuk mengharapkan bahaya baru dapat mengaktifkan kembali kecemasan dan mengubah persepsi. Itu mirip seperti pandangan oleh Archibald dan Tundenham dan juga Milgram, yaitu setelah trauma yang cukup parah, korban lebih cenderung merespon dengan cemas terhadap rangsangan stres lain yang terjadi di kemudian hari.
Contohnya nih, misalnya ada seorang anak kecil yang pernah diserang dan digigit oleh anjing di sebuah taman. Maka reaksi ketakutannya tuh ya mungkin bukan hanya kepada anjing yang menggigitnya saja, tetapi bisa jadi kepada anjing lain, hewan, tempat yang mirip seperti yang taman itu. Bahkan bisa jadi juga akan timbul rasa takut kepada bulu karena anjing itu memiliki bulu. Nah, jadi jika rangsangannya menggeneralisasi sangat jauh dari rangsangan traumatis asli, orang di sekitarnya mungkin tuh gak sadar hubungan antara keduanya, dan kecemasan tuh mungkin muncul menjadi sangat tidak rasional. Jadi misalnya nih, anak yang digigit dan diserang oleh anjing tersebut tuh jadi takut terhadap bulu, tetapi orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, keluarganya, temannya tuh tidak sadar kalau sebenarnya dia takut terhadap bulu tuh karena pengalaman pernah digigit dan diserang oleh anjing. Jadi orang-orang di sekitarnya mungkin menganggap bahwa kan dia nggak pernah mendapat pengalaman buruk terhadap bulu, kok bisa jadi takut terhadap bulu. Maka orang-orang sekitar tuh menganggap bahwa itu tuh gak rasional, aneh dia takut terhadap bulu tuh. Dari sudut pandang pembelajaran, kecemasan setelah trauma dapat diperoleh melalui asosiasi sederhana atau prinsip-prinsip pengondisian. Jika rangsangan netral telah dikaitkan dengan peristiwa, maka mereka juga dapat menimbulkan kecemasan dalam hak mereka sendiri. Reaksi emosional yang dikondisikan seperti itu juga dapat menggeneralisasi secara luas terhadap rangsangan baru. Contoh klinis dari rangsangan permusuhan dan penghindaraan mencakup banyak reaksi fobia dan cemas terhadap objek, orang, dan situasi sosial dan interpersonal. Tidak hanya peristiwa eksternal, tetapi juga representasi simbolis mereka dalam bentuk kata-kata atau pemikiran dan fantasi dapat menciptakan emosi yang menyakitkan. Perkenalkan, nama saya Irga Nanda Giralda. Di sini, saya akan menjelaskan tentang operan conditioning. Apa itu operan conditioning? Operan conditioning adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Burrhus Frederick Skinner. Jadi, teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Tingkah laku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku yang dimaksud ini terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahulunya dan pengaruh yang mengikutinya. Bisa dilihat slide pertama ya teman-teman, itu ada yang paling bawah itu ada antecedent, tingkah laku, terus selanjutnya konsekuensi. Jadi antecedent itu, pengaruh yang mendahulunya itu mempengaruhi sebuah tingkah laku lalu menghasilkan sebuah konsekuensi pengaruh yang mengikutinya. Percobaan Skinner. Percobaan Skinner ini dilakukan dengan objek burung merpati. Seekor burung merpati ini dimasukkan ke dalam kotak Skinner atau Skinner box. Kotak kecil ini itu kedap suara. Kotak ini memisahkan merpati dari lingkungan normal dan memungkinkan peneliti mengontrol variasi lingkungan tersebut dan mencatat kejadian stimulus dan respon apa yang akan terjadi di dalam box tersebut. Percobaan ini membiarkan merpati di dalam kondisi yang lapar, lalu dihadapkan dengan stimulus dinding kotak yang salah satu sisinya ada bintik yang dapat mengeluarkan cahaya merah. Setiap kali merpati mematuk bintik itu, keluar makanan dari lubang di bawah bintik tersebut. Bisa lihat ya teman-teman. Untuk membuat merpati mematuk cahaya merah, peneliti perlu membentuk tingkah laku tersebut. Karena mematuk cahaya bukanlah bagian dari tingkah laku yang normal bagi merpati. Oleh karena itu, Skinner mulai memperkuat tingkah laku sang merpati tersebut yang semakin mendekati untuk mematuk cahaya. Bagaimana sih prosesnya? Prosesnya itu pertama, merpati dilatih makan dari lubang makanan dan
Kemudian makanannya hanya diberikan ke merpati kalau merpati berdiri di dekat bintik cahaya. Kemudian makanan hanya diberikan kalau merpati menatap ke bintik cahaya tersebut. Dan akhirnya makanan akan segera diberikan kalau merpati mematuk cahayanya. Nah, sejak saat itu merpati semakin sering mematuk cahayanya. Karena menurut merpatinya, itu patukannya akan mendapat hadiah atau reinforcement sebuah makanan. Nah, mengajar merpati ini termasuk ke dalam pembentukan tingkah laku atau yang disebut dengan shaping, atau pembentukan tingkah laku secara berturut-turut. Tentang pendekatan Skinner. Dalam pandangan Skinner tentang sense, kita dapat mengenal orang hanya dengan memeriksa perilaku mereka atau hal-hal yang mereka katakan dan lakukan. Dalam arti tertentu, semua pendekatan psikologis ini didasarkan pada studi tentang perilaku. Tetapi menurut Skinner itu berbeda dalam bagaimana perilaku itu digunakan. Misalnya, dalam analisis sifat, perilaku digunakan sebagai tanda untuk menyimpulkan sifat atau atribut seseorang dari hal-hal yang dapat diamati. Dalam pendekatan perilaku yang disukai oleh Skinner ini, perilaku yang diamati itu sebagai unit dasar dan minatnya adalah dalam menentukan kondisi dan rangsangan atau situasi yang mengendalikan sebuah perilaku itu. Tentang struktur kepribadian. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Walau pembawaan genetis turut berperan, namun penguatan-penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan, serta merupakan khas bagi individu yang bersangkutan. Skinner lebih menyukai menyelidiki kepribadian dengan memfokuskan pada aspek belajar dengan perilaku-perilaku yang banyak mengizinkan individu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi ini adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang semestinya menimbulkan respon tersebut. Fenomena dari generalisasi ini itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ada seorang anak yang berada di rumah, diperlakukan dengan baik oleh keluarganya karena bertingkah laku baik. Kemudian sang anak ini akan menggeneralisasikan dan mengulang tingkah laku baiknya itu di luar rumah. Sedangkan diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus, sehingga stimulus tersebut tidak direspon, walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguatnya. Dengan bantuan rangsangan diskriminasi ini, kita belajar untuk membedakan masing-masing stimulus. Sebagai contoh, seseorang akan berteriak dan bersorak pada pertandingan sepak bola ataupun pertandingan lainnya. Tetapi seseorang itu tidak akan berteriak tentunya pada ujian kursus. Contoh yang lainnya itu, seseorang akan berhenti di lampu lalu lintas ketika lampunya berwarna merah. Lalu akan jalan atau pergi ketika berubah menjadi hijau. Jadi di diskriminasi itu ada perbedaan stimulus. Bagaimana kita menerima perbedaan stimulus tersebut. Generalisasi dan diskriminasi ini sangat penting sebagai sarana belajar dalam menghadapi berbagai situasi, baik situasi yang sama maupun situasi yang berbeda. Membentuk perilaku secara berturut-turut. Saya kasih contohnya dulu ya teman-teman. Ketika kita mengucapkan kata-kata baru dalam bahasa asing, tidak mungkin kan itu dilakukan secara spontan. Bagaimana teman-teman melakukannya? Untuk mencoba mengatasi masalah ini, dan untuk membantu manusia membentuk respon baru, Skinner sering menggunakan prosedur yang disebut membentuk atau shaping. Pembentukan atau shaping adalah pengubahan tingkah laku secara berturut-turut yang dilakukan menuju ke respon yang akan dikehendaki, dan kemudian hanya memperkuat tingkah laku yang akan dikehendaki. Proses pembentukan tingkah laku biasanya dimulai dengan memberikan penguatan atas respon-respon yang ditujukan.
Lalu, apakah shaping itu penting? Pentingnya shaping ini untuk membuahkan tingkah laku yang kompleks. Suatu tingkah laku yang kompleks itu terbentuk dengan serangkaian cara pengubahan kontingensi atau ketidakpastian yang disebut dengan program. Setiap tahapan program akan memunculkan sebuah respon dan memungkinkan mengajarkan banyak hal kepada manusia dengan melewati proses pembentukan tahap demi tahap. Misalnya, sang ibu mengajarkan anak membuat kapal dengan kertas origami. Sang ibu pertama-tama mengucapkan bagus saat sang anak selesai membuatnya. Kemudian mengatakan benar ketika sang anak ini sudah mulai melipat dengan sempurna origaminya. Sang ibu terus memberikan pujian kepada sang anak ini saat anak semakin bagus ketika membuat origaminya. Dengan adanya shaping ini, perilaku dapat terbentuk dengan baik dan utuh apabila dilakukan dengan secara bertahap. Bahas tentang penguatan dan jadwal penguatan. Penguatan atau reinforcement ini bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Penguatan positif atau reinforcement positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendakinya itu berpeluang untuk diulang-ulang lagi. Sebagai suatu stimulus, penguat positif ini disenangi sehingga manusia berusaha memunculkan stimulus itu lagi. Sebagai contoh, sang ibu memberikan permen kepada anaknya karena anaknya itu rajin belajar. Nah, penguat positifnya itu berupa permen, sehingga perilaku sang anak yang itu rajin belajar itu akan diulangi oleh anaknya lagi karena diberi penguat positif. Sebaliknya, penguatan negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendakinya itu berpeluang untuk tidak diulangi lagi atau diulanginya itu lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan penguat positif tadi. Sebagai stimulus, penguatan negatif ini tidak disenangi, sehingga manusia terkadang berusaha menghindari atau membuat stimulus itu tidak muncul lagi. Sebagai contoh, sang ibu memberikan sikap cuek kepada anaknya ketika sang anak itu mau berkomunikasi dengan ibunya, karena anaknya itu menonton TV sampai tak kenal waktu. Jadi penguat negatifnya itu berupa respon cuek kepada anaknya, sehingga anaknya tersebut akan tidak memunculkan stimulus itu lagi, stimulus yang berupa respon cuek tadi. Dalam mengatur tingkah laku, yang terpenting bukan hanya wujud dari reinforcement-nya, tetapi juga bagaimana pengaturan pemberian reinforcement tersebut. Di slide ini teman-teman bisa lihat ya, itu ada jadwal penguatan. Nah, itu bagaimana sih pengaturan pemberiannya? Itu ada jadwalnya. Jadi jadwal penguatan ini bagi menjadi dua, ada penguatan berkelanjutan atau continuous reinforcement dan penguatan parsial atau partial reinforcement. Penguatan berkelanjutan adalah setiap kali muncul tingkah laku yang dikehendaki itu akan diberikan reinforcement. Kalau reinforcement dihentikan, tingkah laku yang dikehendakinya itu akan cepat mengalami hilang. Pemberian penguatan ini dapat diatur, tidak kontinu tetapi selang-seling, berselang berdasarkan waktu atau berdasarkan perbandingan. Selanjutnya adalah partial reinforcement atau penguatan parsial. Dalam penguatan parsial, respon diperkuat hanya bagian dari waktu. Belajar perilaku diperoleh lebih lambat dengan penguatan parsial. Jadi di sini ada 4 jadwal penguatan parsial atau 4 jenis lah. Yang pertama itu fixed interval, kedua variable interval, ketiga fixed ratio, dan keempat variable ratio. Apa itu? Fixed interval adalah di mana objek menyadari waktu kapan ia akan menerima penguat positif, sehingga selama jangka waktu dia tidak menerima penguat positif, respon objek akan berkurang. Kemudian akan meningkat lagi ketika mendekati waktu mendapat penguat positif.
Sebagai contoh, seorang pelajar yang mendapatkan hadiah dan piagam penghargaan dari wali kelasnya karena memperoleh ranking 1 di semester pertama akan bersemangat belajar saat awal-awal memulai pelajaran baru dalam semester kedua. Tetapi semangat tersebut akan menurun selama pertengahan semester dan akan kembali meningkat saat mendekati ujian semester kedua. Karena menurut dia tahu bahwa dia akan mendapat penguatan positif berupa hadiah dan piagam kembali jika memperoleh nilai bagus. Selanjutnya yang kedua itu interval berubah atau variable interval, di mana suatu respon itu diperkuat setelah sejumlah variasi waktu berlalu. Jadwal penguatan ini di mana respon yang dihargai setelah jumlah tak terduga dari waktu yang telah berlalu. Sebagai contoh, seorang guru memuji keaktifan para muridnya pada menit ketiga, kemudian memuji setelah menit kelima setelah 8 menit berlalu. Setelah 15 menit berlalu, dan seterusnya, itu akan memberikan pujian juga. Guru tersebut juga akan memberikan tugas pada interval yang berbeda-beda. Pada dasarnya, jadwal interval ini bervariasi yang akan menjadi penguat yang lebih baik dibandingkan jadwal interval tetap. Selanjutnya, ada rasio tetap atau fixed ratio. Jadi, rasio tetap ini adalah mengatur pemberian reinforcement sesudah respon yang dikehendaki muncul kesekian kalinya. Sebagai contoh, ada di dalam dunia bisnis ini, di mana dalam perusahaan karyawan akan diberikan penguatan positif berupa bonus apabila karyawan tersebut melakukan kinerja yang sangat baik. Tetapi bukan setiap kali melakukan kinerja baik itu akan selalu mendapatkan bonus, tapi kinerja baiknya itu dilakukan sebanyak 4 kali misalkan. Jadi bukan setiap melakukan kinerja baik itu akan mendapatkan bonus gitu teman-teman. Selanjutnya adalah variabel rasio atau rasio bervariasi. Apa itu variabel rasio? Variabel rasio adalah penguatan positif yang diberikan setelah respon muncul beberapa kali, tapi dalam basis yang tidak tetap dan tidak dapat diprediksi. Misalnya seorang guru memuji respon murid-muridnya. Pujian guru rata-rata diberikan setelah respon kelima, tetapi selanjutnya bisa berubah, yaitu pada respon ke-6, 7, ataupun 8. Pada respon-respon lainnya itu tidak bisa ditentukan. Jadi itu responnya itu terserah gurunya. Modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah sebuah teknik dalam psikologi untuk menghilangkan perilaku maladaptif atau perilaku yang kurang baik dalam masyarakat. Ada berbagai macam prinsip dalam modifikasi perilaku. Salah satunya itu adalah punishment. Teman-teman pasti tahu dong punishment itu apa. Punishment adalah suatu teknik dalam memodifikasi perilaku yang berupa pemberian respon yang tidak menyenangkan ataupun menghilangkan respon yang menyenangkan apabila individu melakukan tindakan yang tidak baik. Dalam operan conditioning, penguatan memperkuat operan, hukuman melemahkannya. Skinner itu fokus pada peran penguatan, tetapi hukuman juga merupakan kekuatan yang kuat dalam mempengaruhi perilaku. Di slide ini bisa dilihat ya teman-teman, paling bawah ada punishment. Jadi punishment itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada positif, ada negatif. Lalu apa punishment positif dan negatif? Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan itu tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Sebagai contoh, pada saat makan siang bersama, sang kakak terus-terusan bermain dan mampir ke rumah temannya, sehingga tidak mengikuti makan siang bersama dengan keluarganya. Perilaku tersebut diulang-ulang terus oleh sang kakak. Maka pada saat ia pulang ke rumah,
Tidak ada satupun dari anggota keluarga yang mau berbicara dengannya, mulai dari ibu, ayah, dan adik. Karena ketidakikutsertaan sang kakak dalam makan siang bersama. Gara-gara sikap acuh sang keluarga itu, sang kakak ini merasa mendapat hukuman dan merasa bersalah. Jadi itu contohnya teman-teman. Contoh punishment positif. Selanjutnya punishment negatif. Punishment negatif adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan itu tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Sebagai contoh, pada kasus seorang anak yang suka mengganggu pekerjaan orang tuanya. Dengan menggunakan prinsip punishment negatif ini, maka cara untuk mengurangi atau menghilangkan tingkah laku suka mengganggu itu adalah dengan menghilangkan beberapa penguat lainnya. Penguat lainnya itu yang disenangi anak. Jadi seperti uang jajan, ataupun menonton TV, ataupun main HP. Jadi penguat itu akan dihilangkan dengan tidak memberikan uang jajan atau melarang menonton TV. Setiap kali anak melakukan atau mengganggu pekerjaan orang tua, dengan begitu anak akan mengurangi perilaku suka mengganggunya ini, karena penguat sang anak ini dihilangi. Kasus ini merupakan contoh penerapan negatif punishment, karena stimulus yang memperkuat itu segera dihilangkan saat anak itu mengganggu orang tuanya dan tingkah lakunya berkurang sebagai hasilnya. Ada perilaku tahayul. Jadi dalam operant conditioning ini ada perilaku tahayul juga teman-teman. Perilaku tahayul ini itu menurut Skinner itu adanya perilaku tertentu yang oleh individu diyakini sebagai penyebab keberhasilan, padahal nyatanya enggak. Jadi perilaku tahayul itu muncul ketika penguat atau hukuman terjadi, ketika ada jarak waktu yang berdekatan dengan perilaku utamanya. Oleh karena itu, perilaku yang disengaja diperkuat atau mendapatkan hukuman yang akan meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut terjadi lagi. Jadi rasa kepercayaan yang dimiliki seseorang tanpa sebab yang jelas itu, yang menurut dia akan berhasil atau menurut dia itu memiliki keuntungan bagi individu tersebut atau bagi seseorang tersebut, itu masuk ke dalam superstitious behavior. Sebagai contoh nih teman-teman, Taylor Swift itu menyukai angka 13, sehingga sebelum pentas dia menuliskan angka 13 tersebut di tangannya, yang menurut dia itu supaya konsernya lancar. Ya memang itu salah satu dari segelintir orang yang mempunyai kepercayaan akan hal tertentu terhadap barang, minat, kepercayaan, dan sebagainya. Tentu banyak di Indonesia perilaku tahayul tersebut yang mungkin tidak bisa dijelaskan satu persatu. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.